Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Dari browser sementara belum ada, Ustaz. Ayo kita jawab pertanyaan minggu lalu. Akad 2 Januari, Ustaz. Sholat jamak qashar itu iftitahnya apa 2 kali, Ustaz? Apa? Sholat jamak qashar itu iftitahnya apa 2 kali, Ustaz? Iya toh kok salat jamak qashar iftitahnya 2 kali. Ya. Ya setiap sholat pakai iftitah, selesai nanti sholat lagi ya iftitah lagi kan gitu kan. Jadi 1 kali sholat iftitahnya sekali saja. Kalau jamak qashar itu namanya kan 2 sholat. 2 sholat dijadikan 1 namanya dijamak. Nah, kalau dijamak ya sholatnya 2 kali, iftitahnya ya 2 kali. Misalnya ngomong qashar sholat duhur dengan asar. Sholat duhur dulu dikerjakan, setelah selesai salam. Terus setelah salam, diri lagi untuk sholat asar, iftitah lagi. Nah, itu kan namanya 2 sholat. Terus apa lagi? Lati qashar, tidak mengurangi iftitah. Qashar itu artinya diringkas lah, dikurangi. Rekaatnya yang mestinya sholat itu 4 rekaat, karena diqashar menjadi 2 rekaat. Di sholat duhur 2 rekaat, selesai salam, berdiri lagi sholat asar 2 rekaat, itu namanya diqashar. Karena waktu duhur dan asar dijadikan 1 waktu, namanya dijamak. Maka istilahnya jamak dan qashar. Apalagi? Sholat tahajud 8 rakaat. Apa setiap 2 rakaat membaca iftitah, Ustaz? Setiap 2 rakaat membaca iftitah. Namanya iftitah permulaan saja, awal pembukaan itu. Ya. Jadi kalau sholatnya sudah salam, ya, nanti mau sholat lagi ya iftitah lagi. Kalau 2 rakaat tadi, rakaat pertama iftitah, rakaat kedua tidak usah. Tahajud kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap salam itu tadi iftitahnya 1. Maka selesai assalamualaikum, terus berdiri sholat lagi, iftitah lagi. Apalagi? Saat pemakaman mayat, wanita tidak boleh ikut. Kalau wanita itu tidak menangis dan tidak meratap, apa tetap dilarang, Ustaz? Iya, dilarang. Ngapa tahu wanita ikut pemakaman jenazah ngopo? Ya, bisa apa dia? Pemakaman itu kan pekerjaan, menggali kubur, memasukkan orang ke kuburnya. Jadi, mau apa? Wanita mau apa di sana? Wanita tidak boleh mengikuti jenazah ketika dimakamkan, tetapi boleh berziarah. Nanti kalau sudah selesai mau ziarah silahkan, ziarah kubur boleh saja. Tapi ikut pemakaman berompong-rompong laki perempuan jadi 1 itu, baru berjalannya sudah susah. Ya. Berjalannya sudah campur aduk jadi 1. Apalagi? Ketika kita sedang marah, gelisah, hati kesal, atau sedang merasakan sakit yang tak terperikan, apakah kita boleh melakukan sholat untuk mendapatkan ketenangan? Kalau boleh, berapa rakaat, Ustaz? Jadi orang itu kalau mau sholat, boleh saja sholat. Sewaktu-waktu sholat itu boleh kok, yang namanya sholat mutlak. 2 rakaat, sholat mutlak itu 2 rakaat. Waktunya tidak terbatas jam-jam, ya kapan saja kamu boleh sholat. Nah kalau sedang susah, apa boleh? Boleh. Sholat itu zikrullah. Susah itu tidak enak kan? Hatinya gelisah, tidak enak. La zikrullah kata Allah, ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hatimu tentram. Sedang zikrullah itu antara lain sholat. Karena Allah berfirman, aqimus sholah li zikri. Dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan kamu zikir pada Allah itu, hatimu tentram. Apalagi?
apabila ada sholat berjamaah, di shaf paling belakang ada satu makmum. Apakah makmum tersebut masuk dalam jamaah tersebut, Ustaz? Nah, kalau dia mau masuk jamaah, ya jamaah. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Kalau dia memang niatnya itu sholat jamaah, berarti mengikuti imam, dia ya dapat jamaah. Kalau dia memang tidak, ya tidak. Iya kan? Memang ada orang yang bingung, kadang-kadang katanya orang yang berdiri di belakang shaf itu tidak termasuk jamaah. Berdiri di belakang shaf tidak masuk jamaah itu maksudnya dia diberi di belakang shaf tidak masuk jamaah. Artinya memang tidak sengaja atau sengaja tidak sholat berjamaah. Kalau dia berdiri di belakang shaf, memang shafnya sudah penuh. Ya, mau dimasukkan kemana? Wong shafnya sudah penuh. Maka dia berdiri di belakang shaf, hakikatnya itu membuat shaf baru. Nanti kalau orang datang lagi, shaf lagi, datang shaf lagi kan begitu. Waalaikumsalam. Terus apa lagi? Sebelum keluar brosur tentang tuntunan salam, biasanya kalau saya menjawab salam dengan ucapan waalaikumsalam. Apakah itu sama benarnya dengan waalaikumsalam, Ustaz? Sama. Waalaikumsalam sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan boleh aja kan? Atau waalaikumsalam, itu disambung, digatoke. Ya. Boleh sama itu. Apalagi? Mengirim salam, misalnya salam sayang, salam kangen, salam hormat dan lain-lain. Itu apakah boleh, Ustaz? Enggak ada tuntunannya. Salam kangen ini piye? Terus yang dikirim salam kangen ini piye wujudnya apa? Salam cara Islam itu ya assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kalau kamu diberi ucapan salam, jawablah yang semisal ucapan itu atau yang lebih baik. Maka kalau orang mengucap assalamualaikum, jawablah waalaikumsalam, paling tidak waalaikumsalam. Atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Atau lebih lagi sempurna lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh. Terus apa lagi? Bagaimana kalau mengucap salam dengan agak keras, seperti tidak ikhlas dan hanya bernada lucu, yakni pura-pura? Apakah juga mendapat pahala, Ustaz? Contohnya gimana? Kok salam nada lucu pura-pura? Kok kamu tahu kalau salamnya pura-pura? Ya. Jadi orang itu tahu bidohir. Kalau dia ucap salam, ya kita jawab, gitu saja salam. Kalau dia ucap salamnya keras, ya kita jawab salam, tidak harus pelan kan? Keras biar dengar. Ya, kalau kamu salam hanya di batin memang tidak dengar. Ya, assalamualaikum tidak dengar. Ya boleh assalamualaikum. Keras lagi boleh juga karena yang hadirin banyak. Tapi pelan juga tidak salah asal kamu masuk salam. Jadi asal dia ucap salam kita jawab. Perkara dia salamnya sungguh-sungguh atau pura-pura bukan urusan kita. Kalau dia orang Islam loh ya. Nah kalau orang Kristen atau orang bukan orang Islam, sekalipun tampak salamnya fasih, ya, fasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak perlu dijawab walaupun fasih. Kalau kamu tahu itu bukan orang Islam, karena orang Kristen atau orang ahli kitab tidak suka kalau orang Islam selamat itu nggak ada, tidak suka. Maka kalau menjawab salam mereka apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikum. Waalaikumsalam, waalaikum. Tuntunan Nabi begitu. Mengapa kok jawabnya begitu? Karena pada hakikatnya walaupun ucapan kepada orang Islam itu mudah-mudahan kamu selamat, tapi hakikatnya mereka nggak senang kalau orang Islam itu selamat. Maka ada satu daerah yang mengatakan assalamualaikum, hakikatnya dia mengatakan assalamualaikum. Mudah-mudahan mati kamu, kan itu? Nah, maka jawabnya waalaikum, muka-muka kamu ya mati gitu. Jadi tidak boleh kita jawab salam pada orang di luar Islam. Salam itu hanya untuk orang Islam. Apalagi? Doa dengan mengangkat tangan itu boleh? Boleh.
Lalu bagaimana bila berdoa dengan menggenggamkan tangan dan diletakkan di dada? Kata teman saya bisa lebih khusyuk dan bisa menangis pada Allah. Ya, saya nggak ngerti tuntunannya itu. Ya, tangannya digenggam kok kayak ngondodo. Nah, saya nggak lihat itu. Belum pernah lihat tuntunan begitu itu, belum lihat. Bisa menangis, khusyuk. Dada, ya, nggak tahu itu. Ya, yang jelas kalau tidak ada tuntunannya, kita jangan lakukan. Apalagi? Saya tinggal di asrama. Setiap malam Jumat di asrama diadakan tahlilan dan yasinan. Dan setiap yang tinggal di asrama itu diwajibkan mendatangi acara tersebut. Jika tidak datang, ada sanksinya. Sehingga saya juga mendatangi di situ. Namun saya tidur. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar, Ustaz? Nah, kamu masuk asrama kok asrama begitu? Asrama apa itu? Jadi acara tahlilan, acara yasinan pada malam Jumat itu tidak ada tuntunannya dalam Islam. Walaupun banyak orang Islam yang melakukan, tetapi itu tidak dituntunkan oleh Nabi. Tidak dituntunkan. Ya, karena kita tidak dituntunkan, Nabi kita mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ditolak. Siapa yang melakukan suatu bentuk peribadatan yang tidak diperintahkan oleh Nabi atau oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Nabi, bahwa raddun, maka ditolak amalannya. Tidak diterima. Nah, sanksinya apa kalau kamu nggak ikut datang? Nah, kalau datang tidur aja boleh, ya datang aja tidur di situ. Oh, suruh tidur aja kok. Apalagi? Setelah mendengar rekaman pengisian Al-Ustaz Abdullah Tufail Saputra, beliau menjelaskan bahwa ada larangan memberi nama dengan Ar-Rahman. Apakah larangan itu ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah, Ustaz? Ya, Ar-Rahman itu kan nama Allah. Jadi Ar-Rahman itu sama dengan Allah. Kamu beri nama Ar-Rahman, padha wae sama aja kamu beri nama anakmu Allah. Ada orang namanya Allah. Nah, maka larangan jangan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Nah, maka namakan Abdurrahman, sehingga hambanya Allah yang Maha Rahman. Ya, kan tidak ada kamu nama orang namanya Allah, ada enggak? Nah, Allah mesti Abdullah, ada Abdullah. Ar-Rahman ya Abdurrahman. Ya. Ar-Rahim ya Abdurrahim, kan gitu. Itu termasuk salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama Allah. Tapi orang Jawa akhirnya pakai Abdul namanya, terus celukane Sidul. Ya. Nah, maka tidak suka pakai Abdul, nggak suka karena terus celukane Sidul. Nah, tinggal kamu mau dipanggil Sidul ya mau, harusnya kalau nama Abdurrahman kalau dipanggil Dul Sidul, tidak usah dijawab. Tidak usah dijawab. Oh, namanya bukan Sidul, Abdurrahman. Apa lagi? Makan permen karet itu apa diperbolehkan? Karena banyak yang bilang bahwa mengandung minyak babi. Apakah yang demikian itu benar, Ustaz? Nah, saya nggak tahu. Ya tanya aja yang ngomong itu apa betul permen karet itu mengandung minyak babi. Kalau betul ya nggak boleh. Nggak bolehnya bukan nggak boleh makan permen karetnya, karena ada minyak babinya itu jadinya haram. Dibaik makan karetnya saja. Nah, itu kalau memang betul itu kan nggak boleh, haram. Nah terus, iya apa tidak kamu jadi ragu? Tak mayuribuka ila ma la yuribuk. Ya, Islam itu sangat praktis membuat tuntunan yang jelas. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Makan permen lainnya banyak. Kenapa harus makan permen yang kamu ragu? Ya, lainnya permen karet kan banyak. Kalau permen karet saya ragu, halal apa haram? Halal apa haram? Namanya kamu ragu, tinggal, tidak usah dimakan. Cari permen yang halal, yang jelas, kamu tidak ragu. Apa lagi? 9 Januari. Ya. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada waktu sujud. Bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ketika sujud itu, Ustaz? Boleh. Doa itu, Allah itu bukan saja Tuhannya orang Arab.
Jadi kalau berdoa tidak dengan bahasa Arab nggak diterima. Wah, susah. Allah bukan Tuhannya orang Arab saja. Maka faksiru doa, perbanyaklah doa. Nabi kita mengatakan la yaqbalul doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa tapi hatinya kosong, tidak mengerti apa yang dimaksud. Kamu dengan bahasa Arab tapi nggak mudeng artinya, nggak paham, ya. Sehingga kamu apa yang kamu minta itu kamu sendiri nggak paham. Kamu minta sesuatu nggak paham, ya diberi pun kamu ya tidak paham. Seperti satu contoh aja, setiap hari kamu berdoa di waktu salat itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu doa lah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Pasti setiap salat pasti itu diucapkan. Tanpa ucapan itu tidak sah. Itu doa. Padahal Allah telah menunjukkan, ya, jalan yang lurus yang kamu minta. Itu apa? Jalan yang lurus Al-Quran. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi Quran itu memberi jalan kamu kepada jalan keselamatan. Mengeluarkan kamu manusia dari gelap menuju terang. Menunjukkan kamu, menuntun kamu ke siratal mustaqim. Dan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Allah sudah jelaskan siratal mustaqim Al-Quran. Nah, kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi nggak pernah mau baca Quran, nggak pernah mau buka Quran. Itu namanya orang meminta, tapi nggak ngerti apa yang diminta. Sudah ditunjukkan Al-Quran sudah di depan kita. Sudah dijelaskan oleh Allah fungsi Al-Quran itu. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh Quran itu menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Kalau kamu ihdinas siratal mustaqim minta jalan yang lurus, kenapa kamu nggak mau baca Quran, nggak mau buka Quran? Jalan yang lurus selain Al-Quran tidak ada. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada manusia ini kepada jalan yang lebih lurus. Jadi jalan lurus selain Al-Quran tidak ada. Kita setiap hari mohon, tapi nggak mau ngaji, nggak mau buka Quran. Berarti kan ini minta sesuatu, tapi tidak mengerti apa yang diminta. Apalagi yang diminta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa? Siratal ladzi seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Ya. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Apa orang kaya yang diberi harta kekayaan yang banyak, atau orang yang diberi jabatan tinggi, apa orang yang diberi ya kelebihan-kelebihan ilmu dan sebagainya? Apa itu? Oh, ternyata Allah menjelaskan siapa yang telah an'amta 'alaihim di pada surat An-Nisa 69 itu. Jadi yang kita minta itu sebetulnya jalannya orang yang mulia semua. Tapi kita tidak paham. Maka tidak mengikuti. Kalau kita minta jalan yang diperoleh oleh mereka, yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, yang disebut dalam ayat itu, mestinya kita tempuh juga jalan yang seperti mereka tempuh. Jadi namanya berdoa. Doanya harus sesuai dengan usahanya. Jangan hanya ngomong saja, tetapi tidak berusaha seperti yang diucapkan. Coba dibaca. Surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna faulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Yaitu yang diberi nikmat, kita tadi minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya? Faulaika ma'al ladzina an'ama.
an'amna alaihim. Maka mereka akan diberi nikmat seperti yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Terus? Yaitu nabi-nabi, nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang amal soleh, beramal soleh. Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin. Itu yang kita minta. Jadi kalau kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, ya Allah. Allah telah memberi nikmat kepada mereka siapa? Yaitu kepada para nabi, kepada para syuhada, kepada para shadiqin, pada sholihin. Ya itu. Para nabi, para shadiqin, para syuhada, para sholihin. Ya, nah jalannya untuk memperoleh nikmat itu bagaimana? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin mendapat siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya taat kepada Allah dan Rasul. Jalannya. Nah untuk mentaati Allah dan Rasul bagaimana? Caranya bagaimana? Kenali Allah, kenali Rasul. Taat dalam arti apa yang diperintahkan oleh Allah, kita jalankan. Apa yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Itu namanya taat. Tidak hanya mengakui saja, saya beriman, saya taat kepada Allah. Tapi perintah-perintah Allah tidak dilakukan. Larangan-larangan Allah diterjang. Nah itu tidak taat. Maka itulah, kalau kamu ingin mendapat jalan yang lurus, supaya bisa taat kepada Allah, ya, ikuti Al-Quran itu. Karena Quran itu hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau orang yang akan bertakwa. Nah pengertian takwa itu apa? Itu hampir setiap Jumat diterangkan oleh para khatib. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kecuali mati dalam Islam. Takwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sedang perintah Allah dan larangan Allah, semuanya sudah tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, untuk menjadi orang yang bertakwa, harus memahami Quran. So, kalau tidak memahami Al-Quran, perintah Allah itu di dalam Al-Quran. Larangan Allah dalam Al-Quran. Sedang takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Lah kalau perintahnya tidak kenal, larangannya tidak tahu, bagaimana bisa menjalankan? Maka setiap muslim, fardu ain hukumnya mempelajari Al-Quran. Bukan fardu kifayah. Jadi sholat jenazah itu, kalau satu sholat, yang lain tidak sholat, tidak dosa. Kalau Quran tidak begitu. Ya, setiap orang muslim wajib mempelajari Al-Quran. Wajib itu. Coba dibaca surat Shad apa surat apa ayat 29 coba. Jadi dengan demikian itu kita mau jadi orang Islam supaya bisa menjadi orang Islam yang betul-betul bisa mengamalkan Islam, harus paham tentang aturan Islam. Kalau kita bicara tentang Islam, sudah berulang kali kan, kalau kita bicara Islam, itu Quran Sunnah. Quran Sunnah itu Islam. Nah, kalau tidak paham tentang Quran dan Sunnah, ya kamu nggak bisa jadi orang Islam yang mengamalkan Islam. Masa orang Islam ikut putar-putar Mangkunegaran, nanti tanggal 1 Suro, terus giring kerbau, ya, bawa senjata, naik kereta kencana, mubeng-mubeng dan malam. Nah, terus tawaf. Kalau Islam itu tawafnya di Ka'bah. Masa orang Islam tawaf di Mangkunegaran? Nah, itu jelas kan? Itu jelas bukan tidak paham tentang Islam. Loh, lah kalau begitu ikut mubeng putar-putar ngubengi pagar Mangkunegaran boleh apa tidak? Boleh kalau kamu bukan orang Islam, keyakinanmu itu kok. Tapi kalau kamu orang Islam yang setiap hari mintakan ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim,
Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau kamu itu termasuk maghdub dan dhalin. Ya, kalau orang Islam musyrik itu, enggak boleh kita ikuti itu. Enggak boleh. Padahal banyak itu orang Islam yang melakukan begitu. Nah, itu orang-orang Islam yang tidak paham tentang Islam. Maka wajib kita belajar tentang Islam, wajib. Fardhu ain. Coba dibaca ayatnya. Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Ya, ini adalah kitab, maksudnya Al-Quran. Saya turunkan kepadamu dengan penuh berkah. Ya, Al-Quran diturunkan untuk kamu itu apa? Apa tuh bacaan-bacaan kalau ada orang mati? Atau kalau ada orang mau mati? Karena kalau ada orang mau mati, sakaratul maut tuh bacakan Quran biar cepat mati, gitu kan? Jadi kalau mati biar cepat mati, kalau hidup ya biar cepat lari, gitu dah. Padahal fungsi Quran bukan itu. Teruskan ayat tadi. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya tak? Supaya memperhatikan ayat-ayatnya. Tidak sekedar membaca, memperhatikan. Jadi dengan mata hati yang dalam. Ayat itu bagaimana, maksudnya bagaimana, terus dipahami. Terus bisa mengambil pelajaran dari situ. Sehingga bisa mengamalkan apa yang disebut di dalam Al-Quran itu. Jadi tidak sekedar untuk bacaan. Quran itu diturunkan bukan sekedar bacaan. Ya. Tapi supaya diperhatikan. Karena di situ banyak pelajaran-pelajaran yang mesti harus diperhatikan. Maka Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa? Kalau kita tidak paham, petunjuk apa yang bisa diambil di situ? Quran juga dikatakan furqan, pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Lah bagaimana kalau kita tidak paham maksud Al-Quran itu? Ya, tidak paham. Aqadu dia ila siratal mustaqim, menunjuk jalan yang lurus. Ya. Nah, kalau kita tidak paham jalan yang lurus mana yang kita tempuh, maka Quran diturunkan dengan penuh berkah supaya apa? Dipelajari tiap-tiap ayatnya supaya orang yang beriman itu mendapat pelajaran. Jadi tidak sekedar untuk bacaan khatam selesai, ya. Terus nanti lagi apalagi untuk musabaqah. Nanti yang bacaan terbaik kasih hadiah, naik haji gratis, tidak usah bayar. Quran bukan untuk itu. Ya. Walaupun kamu fasih termasuk qori terbaik, dapat hadiah sampai 3 kali berturut-turut, kamu nggak ngerti artinya, kamu nggak paham maksudnya, nggak ada gunanya. Akhirnya cuma dapat uang saja. Jadi Quran untuk cari uang saja kan. Apalagi? Apa perbedaan dan persamaan antara murtad dengan kafir, Ustaz? Apa? Perbedaan dan persamaan antara murtad dengan kafir. Sama, Persamaannya orang murtad ya jadi kafir. Ya. Jadi murtad itu orang yang dulunya iman, orang dari Islam, keluar dari keimanannya, keluar dari Islamnya, maka dia jadi kafir. Ya. Jadi sama. Orang murtad dan orang kafir itu sama-sama kafir. Lah perbedaannya, ya, kalau orang murtad ini dulunya jadi orang iman, jadi orang Islam, terus keluar jadi kafir. Kalau orang kafir tadi mungkin belum pernah jadi orang iman, memang dia jadi kafir. Tapi akhir kesudahannya karena dia murtad dengan yang kafir tadi sama. Apa ada orang yang beriman murtad dari kafir? Ada enggak? Bisa saja, ada. Tapi kalau dia kafir, murtad dari iman menjadi orang kafir arti tinggalkan Islam, apa Allah rugi? Oh tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, dan diseru oleh Allah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu.
Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang disuruh orang beriman ini bukan orang kafir. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu murtad dari agamamu, murtad dari agama Allah, murtad dari agama itu, Allah akan mendatangkan suatu generasi pengganti. Yang mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan-celaan orang-orang yang suka mencela. Itu asalnya iman murtad, jadi kafir dia. Kalau orang iman murtad jadi kafir, tidak merugikan Allah. Dan kalau kamu semua murtad, jangan dikira agama Allah tidak laku. Allah akan mendatangkan generasi pengganti yang lebih baik. Ya. Maka kalau orang-orang sudah kurang ajar kepada Allah, disapu habiskan oleh Allah generasi penggantinya nanti yang baik. Jadi jangan kita jual mahal pada Allah itu, jangan tawar-menawar. Seolah-olah kita itu jadi orang iman itu dibutuhkan oleh Allah. Allah tidak pernah butuh iman kita. Coba dibaca surat Az-Zumar ayat 7 itu. Allah nggak pernah membutuhkan iman kita, itu tidak. Tapi perlu mengerti, kalau kita menjadi orang iman, iman kita itu membawa keuntungan diri kita sendiri. Kalau kita jadi orang kafir, murtad dari imannya, membawa kerugian dirinya sendiri. Bagi Allah, kita semua sedunia manusia jadi orang iman atau jadi kafir, tidak mengurangi ketinggian, derajat ketinggian Allah. Ya. Allah disembah manusia atau tidak, sama saja. Tetap Allah. Ya. Jadi jangan dikira manusia, kalau semua manusia sudah tidak mau dengan Allah, ya, Allahnya turun. Ya. Jangan kamu anggap seperti pejabat di suatu negara. Presiden misalnya. Ya. Presiden diangkat rakyat, nanti kalau rakyat itu sudah tidak mau ganti presiden yang lain. Jadi kekuatan presiden jadi presiden itu karena diangkat rakyat. Allah nggak butuh semua itu. Nggak butuh. Maka kamu taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah, diberi kebebasan oleh Allah. Maka apa kata Nabi? Qul, katakan Muhammad, aminu bihi aw la tu'minu. Katakan kepada manusia itu, kamu beriman atau kamu kafir. Waman syaa fal yu'min, waman syaa fal yakfur. Ya, siapa yang ingin menjadi orang yang beriman, silahkan iman. Siapa yang ingin jadi kafir, silahkan kafir. Kamu iman atau kafir tidak mengurangi apapun oleh pada Allah. Kafir tidak mengurangi, kamu iman tidak menambahi. Allah tidak pernah butuh pada kita. Coba dibaca ayatnya. Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimun bidzatis sudur. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Ya. Jika kamu kafir, ya, sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, tidak butuh keimananmu. Jadi kalau kamu manusia kafir, Allah enggak butuh imanmu. Tapi kalau kamu menjadi orang yang iman, jangan merasa berjasa mengangkat kepada Allah. Tidak, itu keimananmu itu bermanfaat untuk kamu. Maka kalau kamu kafir, Allah enggak butuh imanmu. Tapi kalau kamu bersyukur, diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang paling baik, menjadi manusia yang ahsanit takwim. Kamu bersyukur, mau tunduk patuh pada Allah, Allah akan memberikan sesuatu kepadamu yang banyak, yang baik-baik. Jadi manfaatnya kan buat kamu sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kekafiran seseorang, dosanya dipikul sendiri. Tidak bisa orang bagi-bagi rasa,
ya memikul dosa orang lain. Ya, seorang dosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Demikian pula pahala, orang tidak bisa bagi-bagi pahala. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Siapa yang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat jelek untuk dirinya sendiri. Tidak bisa kita kirim-kirim ganjaran, itu nggak bisa. Saya baca ayat ini, surat ini, kalau ada ganjarannya saya kirimkan untuk bapak saya kirimkan ke saudara saya, nggak bisa. Iya nggak? Kalau itu bisa, oh ya, Nabi Muhammad ditinggal mati pamannya nggak perlu nangis. Pamannya Nabi namanya Abu Thalib, orang yang perjuangannya hebat, membela Nabi ketika dapat tekanan-tekanan dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi sampai meninggal dunia, pamannya tidak mau menyatakan masuk Islam. Nabi menangis itu. Karena apa menangis? Ya, begitu besar perjuangan pamannya di dalam membela Nabi ini, ponakannya. Dia mati dalam keadaan kafir. Jadi Nabi tidak bisa membalas apapun pamannya nanti. Di hadapan Allah, Nabi tidak bisa menolong pamannya. Padahal Nabi itu maksum. Tidak punya dosa. Nah, kalau orang bisa bagi-bagi ganjaran kan, pahalanya Nabi paling banyak, tidak punya dosa kok. Maka kan bisa diberikan pada pamannya. Tidak usah khawatir paman. Ya, saya kirim ganjaran, saya amal-amal saya untuk kamu. Karena saya nggak punya dosa. Loh, kamu dosanya masih lebih banyak daripada pahalanya. Baca Quran saja pahalanya tidak mau kirimkan ke sana. Kamu sudah lebih pahala. Pahalamu sudah terlalu banyak. Padahal kalau ditimbang-timbang nanti timbangan amalmu itu dosa dan pahalanya mungkin lebih berat dosanya. Loh, kok dapat pahala aja mau dikirim-kirimkan. Tidak bisa. Jadi ngirim pahala itu tidak bisa. Lah kok tahu nggak bisa? Yang bilang Allah sendiri. Allah itu mengatakan, ya, man amila sholihan fali nafsi. Siapa beramal soleh yang mendapat pahala, ya beramal itu orang itu. Tidak bisa amal kepada orang lain. Tapi siapa yang berbuat dosa, dosanya dipikul sendiri. Tidak bisa saya yang berbuat dosa, yang memikul dosanya orang lain, nggak bisa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Apalagi? Apakah benar bahwa suara wanita itu termasuk aurat? Lalu bagaimana dengan wanita yang mengikuti musabaqah tilawatil Quran itu, Ustaz? Ya, saya ngomong sebetulnya wanita aurat. Suara wanita tak aurat itu. Kamu nggak pernah bicara dengan wanita. Nah, kalau ketemu wanita di TKI, tanya gitu. Misalnya, Bu, susah. Jadi guru misalnya, Pak, pelajarannya itu. Dia tidak mau suara, cuma gini-gini tak. Karena suaranya aurat. Saudara masuk ke pasar, masuk ke toko, mau beli apotek, ke obat di apotek, sedang penjaga di apotek itu umumnya wanita. Kamu mau beli obat, ya, penjaga apoteknya semua bisu, karena mau suara aurat ini. Gimana? Susah kan kamu? Akhirnya nulis, jawabnya dengan tulisan juga. Ya kan? Jadi yang dimaksud wanita, suara wanita aurat itu suara yang dibuat-buat. Yang bisa dengan suara itu menimbulkan orang yang ada penyakit di dalam hatinya mempunyai keberanian untuk menggoda wanita itu. Jadi bicara yang dibuat-buat. Coba di dalam ayat itu surat Al-A'raf ayat apa itu? Dibaca. Jadi kamu supaya bicara yang wajar, hei wanita, hei istri-istri Nabi dan orang-orang mukmin itu loh. Supaya bicara, jangan tunduk. Kamu dalam berbicara, artinya bicara dengan banyak senyum, banyak merayu, banyak ini sehingga orang laki-laki yang ada penyakit dalam hatinya, penyakit maksudnya penyakit mudah jatuh cinta, ya, dengan omongan itu tadi langsung dia merasa wanita itu, wah wanita itu cinta pada saya, oh wanita itu menginginkan saya, macam-macam. Terus akhirnya berani berbuat maksiat karena ucapan tadi. Maka seorang wanita kalau bicara kepada pria yang wajar apa adanya.
Wajar saja apa yang diperlukan. Dan tidak usah banyak senyum. Tidak usah banyak kerling mata yang mengandung arti. Ya. Kita bicara yang wajar-wajar saja. Sudah ketemu ayatnya. Surat Al-Ahzab ayat 32. Ya, surat Al-Ahzab ayat 32. Coba dibaca. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadi minan nisa'i inistaqaitunna fala tahdhu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada pada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ada notnya. Ada, Ustaz. Ya, baca. Yang dimaksud dengan tunduk di sini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Ya. Banyak gaya. Bicara banyak gaya, banyak rayuan, banyak lemah lembut, tidak apa adanya, mupeng-mupeng ke sana kemari, sehingga laki-laki yang diajak bicara kalau dia punya penyakit hati, penyakit mudah jatuh cinta, jadi akhirnya berani berbuat kurang ajar pada wanita itu. Maka apa kata Allah? Bicaralah yang baik, yang wajar. Ya, apa perlunya? Ya. Misalnya ada wanita laki datang ke rumah, kamu wanita ini mencari siapa? Mencari suami, kemudian suami tidak ada, katakan suaminya enggak ada. Belum pulang gitu. Kalau ada, Bu, mau cari suaminya ada. Oh, ada, panggilkan, sudah selesai. Sudah hehehe, mari kita waduh. Nanti suami saya pulangnya jam 2. Enggak apalah masuk di sini nanti ngomong-ngomong dulu lah, itu setannya masuk. Bicara tidak pakai hehehe. Nah, itu yang tidak boleh. Atau itu penyanyi-penyanyi. Ya dah? Atau yang sering keluar di TV. Atau suara-suara radio. Wanita yang ngomongannya penuh rangsangan-rangsangan itu. Lah itu aurat yang begitu. Enggak boleh itu. Harus ditutup. Maksudnya tidak boleh kamu bicara seperti itu. Malah sekarang yang dipakai gaman ya yang gitu-gituan malah. Yang bisa menarik. Memang wanita itu sekarang jadi bahan komoditi yang murah harganya. Untuk reklame-reklame. Kamu lihat dipampangkan di jalan-jalan itu. Masa sabun saja ya wanita. Apa laki-laki dikira nggak pernah pakai sabun? Ya, di kulit wanita. Sampai remason ya. Gosok itu juga gegernya wanita. Padahal laki-laki yang sering pakai remason ya banyak. Kenapa yang reklame kok mesti wanita? Itu dah. Jadi tujuannya bukan remasonnya. Tujuannya menarik. Biar menurut gambar wanita, gegernya wanita. Ya, dadanya wanita. Itu yang dia banyak menarik. Nah, itu memang sekarang di mana-mana penuh setan. Ya. Padahal Nabi kita mengatakan, hati-hati wanita. Wanita itu datang dengan wajah setan. Pergi dengan punggung setan. Maksudnya apa? Wanita itu wajahnya dan punggungnya itu selalu mengundang setan. Lalu wanita-wanita sekarang banyak yang pakai baju punggungnya kroak. Ya enggak? Kita kok ngarep utuhi, ternyata sampai di belakang. Wah. Ada lagi sekarang wanita pakai baju. Lengannya hanya satu. Pakai lengan gini, ini tidak pakai lengan. Pundaknya sampai di sini. Malah tidak pakai lengan dua-dua, cuma pakai kemben sampai di sini aja. Pakai kutang pun tidak. Pakai cuma kembenan tok. Nah itu gunanya apa? Itu untuk menarik setan-setan itu biar terangsang begitu. Maka kalau hukum Islam ditegakkan, zina harus dirajam. Ya, yang dirajam itu perangsang-perangsangnya dulu harus. Bagaimana bisa dirajam wong di sembarang jalan dipancing untuk berbuat zina kok. Maka masih jauh syariat Islam ditegakkan itu prosesnya jauh. Memahami dulu. Dan wanita begitu itu senang. Coba apalagi saya kalau lihat ya. Sirkus yang sering dikeluarkan di La TV itu, ya, sering lihat kan?
Kalau laki-laki, ya sihir malah pakai training, baju panjang, celana panjang. Kalau wanita malah telanjang bulat. Cuma ditutup itunya tok. Itu. Nah, coba, apa sebetulnya kok begitu? Apa ndak bisa dia? Mestinya kan dia yang harus pakai berukut, malah pakai training panjang itu malah wanita, laki-lakinya malah. Sudah telanjang bulat, sudah ditutup itu nato aja terus, wah sudah ya begitu main rupa. Itu kan menarik perhatian. Jadi laki-laki tidak mungkin melihat keahliannya, yang dilihat itu saja. Nah, tiap hari yang dilihat itu di TV itu, ya di video itu, di jalan-jalan melihat itu, mana mungkin itu bisa selamat manusia. Maka hanya kendali iman yang bisa menyelamatkan. Hanya kendali iman saja. Apalagi? Dalam jadwal sholat abadi, waktu duha tertulis jam 5.51 menit. Saya akan berangkat sekolah, saya sholat duha dulu pada jam 6 pagi. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar, Ustaz? Oh iya, sudah benar. Boleh, jam 6 itu sudah matahari sudah tinggi kan ya. Sudah tinggi setinggi tombak kan sudah boleh, sudah waktu duha. Dan jam itu tidak pakai ukuran. Kalau kamu sholat jam 6 misalnya, kalau dulu ketika sholat subuh itu jam 4, jam 6 belum boleh. Jam 6 sudah boleh kan, karena waktunya itu. Jadi kadang-kala kalau lihat jam itu berubah-ubah. Maka yang paling tepat ya lihat matahari. Kalau matahari sudah setinggi tombak, oh waktu duha boleh. Jam 6 lagi waktu subuh, lah tidak boleh itu. Sekarang jam 5:30 baru subuh. Nah, jam 6 nggak boleh duha, belum. Maka berubah matahari itu. Terus? Saya sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat saja. Lalu saya melakukan sholat witir. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Boleh. Sholat tahajud 2 rakaat saja ya boleh. Tidak pakai tahajud, witir saja ya boleh. Tidak tahajud, tidak witir ya boleh. Boleh. Oh itu sunnah. Ya. Pekerjaan sunnah itu dikerjakan boleh, dapat pahala. Tidak dikerjakan ya boleh, tidak dosa. Apalagi? Tentang sholat gaib untuk korban bencana Aceh. Misalnya di suatu masjid sudah melaksanakan sholat gaib. Lalu ketika datang di masjid lain melaksanakan sholat gaib lagi. Apakah demikian itu boleh, Ustaz? Sholat itu sekali saja, nggak usah berulang-ulang. Misalnya di sholat masjid ini sholat gaib. Terus nanti kamu masjid lain kamu sholat lagi. Ya, kenapa harus berulang kali sholat? Wong itu andai kata kamu tidak sholat ya tidak dosa. Sudah ada yang menyolatkan, sudah. Tidak apa-apa. Lah sholat di Aceh kan niat kita sholat bagi jenazah yang sudah ditemukan, yang belum ditemukan kan kita belum sholati. Ya kan? Lah sing ditemukan apa yang buat sholati kabeh. Maka kalau sholat gaib itu niatnya menyolatkan yang sudah mati, bu yang sudah ketemu atau yang belum ketemu. Ya, yang belum ketemu kalau dia sudah mati sudah termasuk tadi disolatkan. Yang tadi belum ketemu setelah ketemu masih hidup tidak termasuk dia. Tidak termasuk disolatkan masih hidup. Jadi yang disolatkan itu orang yang sudah mati. Maka kalau sholat, kalau yang meninggal banyak, kalau satu Allahumma maghfir lahu warhamhu, kalau banyak ya Allahumma maghfir lahum warhamhum. Sudah semua yang sudah mati itu tercakup disolatkan semua. Apalagi? Setelah sholat wajib biasanya disuruh sholat 2 rakaat. Kecuali setelah sholat asar dan sholat subuh. Tetapi saya tidak tahu niatnya. Apabila saya mau melakukan sholat 2 rakaat, niatnya itu hanya sholat sunnah. Apakah itu boleh, Ustaz? Ya boleh, ya itu sholat sunnah memang. Ya, itu memang sholat sunnah. Kaduhur sholat 2 rakaat itu sholat sunnah. Yang biasa disebut sholat sunnah rawatib. Kamu tidak usah pakai rawatib, pokoknya sholat sunnah 2 rakaat sudah. Itu pun nggak usah diucapkan. Begitu selesai sholat duhur, dikir-dikir selesai, terus sholat lagi 2 rakaat. Itu sholat sunnah. Yang biasa disebut rawatib itu ya itu. Boleh.
Apalagi? Saya alumni SMA MTA. Sekarang meneruskan di perguruan tinggi dan KOS. Di KOS banyak terdapat aliran pemahaman tentang Islam, ada Salafi, Tarbiyah, dan lain sebagainya. Saya pernah ditanya oleh Mbak KOS, "Dik, aliranmu MTA toh?" Saya jawab, "Mbak, aliran saya Islam kok. MTA itu tempat ngaji saya." Kadang saya di KOS merasa kikuk. Kalau lagi haid, baca Al-Quran dengan sembunyi-sembunyi. Kalau hari Jumat, sholat Jumatnya juga sembunyi-sembunyi. Saya merasa malu dengan apa yang saya lakukan. Beribadah kok dengan delik-delik. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Apakah saya harus merubah sikap saya atau bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau semuanya itu ikrarmu itu lurus, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Toh kamu baca Quran tuh untuk Allah, sholat tuh Allah gitu kan? Lah mengapa kamu harus sembunyi-sembunyi? Ya. Membaca Quran kok sembunyi-sembunyi karena sedang haid. Nah, sekarang ditanya, apa wanita yang sedang datang bulan nggak boleh baca Quran? Nggak boleh. Nah, lah kenapa? Nggak boleh kamu harus sembunyi-sembunyi baca Quran. Malahnya harus kamu jelaskan, sedang haid. Misalnya, kok tidak sholat? Oh, saya sedang datang bulan. Karena teman satu kos tadi kan macam-macam alirannya tadi. Kamu diajak sholat oleh temanmu, maaf saya tidak sholat karena sedang datang bulan. Suatu saat kamu baca Quran, temanmu tadi, loh katanya haid kok baca Quran. Ya, jelaskan orang haid itu baca Quran boleh. Orang haid itu yang tidak boleh sholat, tawaf, puasa, setubuh sama suaminya. Itu yang tidak boleh. Baca Quran boleh, dengarkan pengajian boleh. Ya. Lah kalau dia mengatakan wanita haid itu nggak boleh datang bulan, siapa yang melarang? Mana hadisnya, mana larangannya? Ya. Ya, kamu harus yakin, masa punya ilmu kok tidak yakin pada diri sendiri, malah lebih yakin taklid. Katanya orang baca Quran tuh kalau datang bulan nggak boleh kok katanya. Lah yang kata siapa? Katanya siapa? Katanya kiai. Katanya kiai itu dasarnya apa? Kalau hanya kata kiai tanpa dasar dari Quran dan dari sunnah Nabi, tidak boleh dipakai. Tapi katanya anak itu boleh. Anak mana? Itu loh penggembala kambing itu. Katanya orang haid itu baca Quran boleh. Yang bilang siapa? Anak penggembala kambing. Lah dia kok itu? Dia menunjukkan hadisnya. Oh, berarti bukan penggembala kambingnya yang dipakai. Yang dipakai tuntunannya. Kata anak penggembala kambing itu, wanita yang haid itu tidak boleh hanya sholat, puasa, tawaf, dan kumpul sama suami. Kata gembala, ya itu betul. Yang betul dia. Kiai tadi, karena tidak ada dasarnya, tidak boleh dipakai. Walaupun itu anak penggembala kambing, kalau betul, pakai. Nabi malah lebih dari itu. Ya, sekalipun yang bicara itu budak Habasyah, hidungnya ruwung, gerumpung. Ya. Budak Habasyah itu budak itu rendah-rendah manusia, tambah lagi rupanya jelek karena hidungnya rumpung. Kalau yang diucapkan itu Quran atau Sunnah, wajib dipakai. Tapi sekalipun yang bicara seorang raja, ya, ulama besar sekalipun, kalau bicaranya tidak dasar Quran dan Sunnah, tidak usah dipakai. Nah, maka kamu biasa aliran bermacam, ya biar dong, kebanyakan hanya taklid saja. Maka kita berpendapat berdasarkan dalil yang sudah kita kaji, boleh baca Quran. Ya, lah kalau ada orang mengatakan tidak boleh, ya dia harus menunjukkan dalilnya. Mengapa tidak boleh? Yang kita ketahui selama ini tidak boleh, yaitu tadi yang saya sebutkan tadi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Maka kamu punya ilmu yang tegar, ya. Tegar, ya sama ini baca Quran tidak mau kita baca, ini ditegur loh, oke? Ya, tunjukkan dalilnya. Ini loh larangan wanita haid itu hanya ini, hadisnya ini. Nah, punya ilmu kok malah minder dengan orang yang tidak punya ilmu kan? Keliru. Harus berani begitu. Jadi sholat, puasa, baca Quran dan sebagainya, kalau itu sudah kita yakini ada dalilnya, nggak perlu sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Oh, benar kok kita sembunyi. Perkara saudara-saudara kita tidak sepaham dengan itu, tidak masalah.
Ya, pahamu tidak begini, kalau kamu datang bulan tidak mau baca Quran, ya tidak usah baca. Kalau paham saya, baca Quran sekalipun datang bulan itu boleh, ya kita baca. Ada lagi orang yang berpendapat, tidak boleh menyentuh mushaf Quran, kecuali harus wudu. Kan ada tuh, orang mau baca Quran harus wudu dulu. Kita tidak sependapat itu. Ya, kalau baca Quran, ya ambil aja Quran, terus kita baca sekalipun belum wudu. Lah kalau ada saudara kita, loh kamu mau baca Quran kok tidak wudu dulu? Wudu itu sepengetahuan saya masru' lis-shalah. Wudu itu disyariatkan untuk sholat. Peraturan membaca Quran harus wudu itu saya belum tahu dasarnya gitu loh. Nah, karena belum tahu dasarnya maka saya tidak mengamalkan. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Jangan kamu mengamalkan perbuatan yang kamu belum tahu ilmunya. Nanti hati, penglihatan, pendengaran itu akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Maka kita tidak boleh beragama taklid pada ulama, pada kiai, pada ustadz, pada pimpinan, pada raja, tidak boleh. Tidak beragama perintahkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Enggak gitu Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta betul kepada Allah, ikuti aku. Aku di sini aku Nabi. Maksudnya kita beragama itu disuruh mengikuti Nabi. Bukan suruh mengikuti kiai. Bukan mengikuti ulama. Bukan mengikuti ini. Bukan mengikuti Nabi. Maka MTA bukan suatu madhab. Memang pernah bertanya. Biasanya tanya MTA itu madhabnya apa toh? Jawab saja MTA tidak bermadhab. Madhabnya ya Quran dan Sunnah. Madhabnya Quran dan Sunnah. Oh bukan madhab Syafi'i. Bukan. Bukan Maliki. Bukan. Ya, kalau kebetulan Imam Syafi'i, Imam Maliki ya, melakukan Quran dan Sunnah, kita melakukan Quran dan Sunnah sama-sama, ketemu, cocok, bukan kita berarti mengikuti mazhab Syafi'i, tapi sama-sama Imam Syafi'i mengikuti Quran Sunnah, kita mengikuti Quran Sunnah, sama. Kalau mengikuti mazhab susah, seperti yang saya ceritakan kan, ada seorang ibu, bapak, dia katanya mengikuti mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, menurut keterangan beliau ini, laki perempuan kalau sudah berwudu sekalipun suami istri tidak boleh saling menyentuh. Laki perempuan bersentuhan batal sekalipun suami istri. Itu kata beliau sendiri, katanya itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, suatu saat dia ibadah haji, gitu kan? Ibadah haji suami istri. Lah ketika mau tawaf itu tidak boleh berhadas, harus bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang tawaf itu ibaratnya sholat tahiyatul masjid. Mau sholat kan harus suci dari hadas. Nah suatu saat dia mau tawaf. Wah pada yang tawaf ribuan manusia. Kalau nanti tak lepas istri saya tidak digandeng, hilang nanti. Hilang. Nah hilang golek susah dah. Mencari kalau dah hilang di tempat itu, wah ribuan manusia susah mencarinya. Tapi kalau saya gandeng, batal. Karena laki perempuan sudah wudu atau dalam salat, bersentuhan batal. Bagaimana ini? Istrinya tanya, ya bagaimana Pak ini? Kalau saya tidak digandeng, kalau digandeng hilang, tidak digandeng, kalau digandeng batal. Bagaimana Pak? Nah suaminya judek. Sudah, di sini tidak usah pakai madhab-madhaban. Nah, ya kan? Aneh kan? Jadi madhab itu di sini pakai, kalau di sana tidak usah. Nah, tapi kalau Islam, aturan Islam, di mana saja, nggak perlu lihat tempat, tidak usah. Ya, maka laki perempuan bersentuhan di Mekah, tawaf, di sini, di rumah, di mana saja, suami istri bersentuhan tidak batal. Wudu batal suami istri bersentuhan itu maksudnya kalau bersetubuh, kalau sekedar bersentuhan, ya, tidak batal. Lo kok tahu kalau tidak batal? Itu praktek Nabi sendiri. Ketika Nabi sholat malam, ya, kebetulan lampunya mati, pas Nabi sujud, itu tepat pada kaki istrinya, Aisyah.
Ya, sujud kena kaki istrinya. Tidak sekedar menyentuh, kaki itu langsung dipegang, disingkirkan. Lah kalau batal kan mesti Nabi wudu lagi. Tidak terus sholat dia. Berarti nyentuh perempuan tidak batal. Malah suatu saat dalam satu riwayat, Nabi mau sholat, mencium istrinya dulu. Nah, harus sholat, tidak cium dulu. Tidak batal. Itu saudara bisa lihat betapa kasih sayang suami, yaitu istri, Nabi kepada istrinya. Ya harus sholat saja, tidak mencium dulu. Nah, kalau ibu-ibu itu suaminya mau sholat, cium, ditabok. Ya. Harus sholat kok, gitu lah. Nah, apalagi ibu yang sudah tua-tua. Gitu. Wong tua kok petakilan ya. Itu ngetok keparian kayak apa? Jare krek, teklek apa? Nah, gatek peringkilan, wong tua. Nah, lewong mencium istrinya sendiri kok petakilan itu gimana? Petakilan ini kalau mencium istri orang lain, nah gitu lah. Nah, itulah itu menunjukkan hubungan Nabi dengan istrinya begitu mesra, kasih sayangnya luar biasa. Lah padahal itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu perilaku yang baik, contoh suri teladan yang baik itu Nabi. Maka apa yang dilakukan Nabi, kita contoh itu baik. Ya, ojo nyedake sama istri kalau butuh aja. Dah butuh tinggal. Istrinya juga begitu, nyedak pada suaminya kalau butuh uang saja. Kalau uangnya habis dijauhi. Susah kalau begitu itu. Maka tidak batal. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sendiri, berarti suami istri sudah wudu itu saling menyentuh, saling berpegang tidak batal. Nah, katanya kalau itu mazhab saya, maka kita tidak usah ikut mazhab-mazhaban. Quran sunnahnya aja kita pegang. Maka untuk itu harus mempelajari Quran sunnah dengan betul. Bagaimana Qurannya, bagaimana sunnahnya. Nah gitu. Apalagi. Jadi kembali pada dari tadi. Amalkan secara terang-terangan, gak usah sembunyi-sembunyi. Kalau kamu beramal sembunyi dari manusia, berarti riak. Ya dah? Ingin takut, ngamal ingin karena inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillah. Mengapa kamu sembunyi dari manusia? Kalau karena Allah, kamu bersembunyi atau tidak bersembunyi dari manusia, Allah melihat, tahu persis. Maka nggak perlu kita. Ya. Nah, sedang kalau nanti dicela, wala yakhafuna laumata laim. Kalau orang yang beriman tidak takut dengan celaan, apalagi kamu suka mencela. Wong yang saya lakukan itu benar kok kamu cela. Ya, nggak perlu takut. Kalau sudah diyakini itu suatu kebenaran, amalkan. Tidak perlu apa dipuji atau dicela orang, tidak perlu diperhatikan. Karena saya beramal itu bukan ingin kamu puji dan tidak takut kamu cela, tapi amalan saya lakukan hanya mengharap ridhonya Allah. Lillahi rabbil alamin. Terus? Menjawab salam ketika sedang zikir sesudah sholat itu apa boleh, Ustaz? Menjawab salam? Ketika sedang zikir sesudah sholat. Ya, boleh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam. Nanti disambung lagi. Kalau sedang sholat nggak boleh. Kalau sudah selesai sholat, nggak masalah. Boleh saja. Apalagi? Memakai gigi palsu atau anggota badan palsu, misalnya tangan atau kaki tiruan itu, apakah boleh, Ustaz? Nah, yang begitu-begitu, maka ada kaidah usulnya. Urusan-urusan itu ibadah atau urusan duniawiyah? Kalau urusan dunia, semuanya asalnya boleh. Kecuali yang dilarang. Ya dah? Kecuali yang dilarang. Al-aslu an asya'a al-ibadah. Al-ibahah. Semua sesuatu yang asalnya dunia, urusan dunia asalnya mubah. Mubah itu boleh. Kecuali yang dilarang. Sekarang kaki saya potong. Saya kepingin jalan. Harus dibuatkan kaki palsu. Boleh apa tidak? Tanyanya jangan boleh apa tidak. Ada larangannya apa tidak? Kalau tidak ada larangannya berarti boleh. Saya nggak punya tangan. Karena kecelakaan, karena apa? Potong. Tapi saya kepingin pakai enggak usah. Ya kita bisa pegang. Oh pakai tangan sambungan. Walaupun kaki saya palsu kepingin pakai sepatu. Kepingin jalan sendiri. Boleh pakai sambungan itu. Boleh. Selama tidak ada larangan boleh. Ya kan? Gigi palsu, ya boleh saja. Oh, tidak ada larangannya. Saya masih kepingin makan enak kok. Ya. Bisa ngomong pasih, baca Quran pasih.
Ya, kalau tidak pakai gigi, gigi saya sudah habis. Nah, maka boleh pakai itu. Jadi enggak ada masalah, enggak ada larangan, boleh itu. Apalagi? Ada hadis Nabi yang artinya, saya melihat di pintu surga tertulis, memberi pinjaman pahalanya 18, memberi sedekah pahalanya 10. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, mengapa pahala memberi pinjaman itu lebih besar? Jawabnya, karena memberi pinjaman masih perlu menarik kembali dari kamu. Sedangkan sedekah itu dikeluarkan karena merasa kelebihan. Hadis riwayat Tabrani. Pertanyaan, mohon penjelasan tentang hadis ini dan apakah hadis ini sahih, Ustaz? Ini bukan hadis yang kamu baca tadi, bukan hadis. Hadis ora enek kaya ngono kuwi. Maka kalau itu hadis, coba dibawa tulisan hadisnya, rawinya siapa, dari sanadnya bagaimana, bisek kebenarannya. Yang baca itu butuh hadis yang bawa sok mau. Ya. Masa hadis seperti itu? Ya mungkin itu artinya hadis saja. Lah hadisnya tenan seperti apa? Maka kalau mau tanyakan untuk ngecek hadis itu sahih dan tidak, dibawa ke sini jangan artinya hadisnya dibawa. Nah ini besok cek. Alhamdulillah kita punya kitab untuk mengukur, untuk menguji kebenaran hadis ini sahih atau tidak, kita punya. Ya lain waktu nanti hadisnya ditulis. Ya, serta perawinya. Nanti kita cek kebenaran hadis itu. Apalagi? Saya seorang pelajar SMA. Kalau di sekolah, ketika istirahat, pasti pergi ke kantin. Dan suka makan-makan di situ, tetapi tidak bayar. Pernah pada suatu hari, Pak Guru berkata kepada murid-murid, bahwa orang yang suka mencuri tidak akan diterima amal ibadahnya. Setelah itu saya menjadi ragu, dan kalau jajan saya membayar hutang tanpa sepengetahuan pemilik kantin. Pertanyaan, apakah benar apa yang diterangkan Pak Guru tersebut, Ustaz? Kedua, apakah cara membayar hutang dengan demikian itu dibenarkan? Mulane kuwi kantinnya rugi terus mbok colongi itu. Gitu. Padahal itu kamu mungkin selain kamu masih ada lagi. Itu kamu baru seorang yang makan tidak bayar. Mungkin kamu punya teman-teman yang seperti itu juga, hanya belum ngaku saja. Ya, nah, penjaga kantinnya percaya, wong ini anak sekolah, ya, anak SMA, jadi mesti bayar semua. Ternyata makan semua tidak bayar. Setelah habis itu, loh, dagangannya habis, uangnya kok dapat sedikit. Dikira uangnya yang hilang, dicuri orang, padahal yang dicuri makanannya. Itu enggak betul, jadi itu dosa. Orang yang begitu itu menandakan tidak ada iman. Ya, sehingga dia makan ini mestinya membayar, tetapi dia mestinya makan tahu apa 5 katakan 1, yang 4 kan dibayar. Nah, yang penting penjualnya tidak tahu, terus dia tidak merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Allah itu selalu mengawasi kamu di mana saja. Di mana saja itu. Selalu menemani kamu di mana saja kamu berada. Maka jangan coba-coba. Maka dari itu, kalau kamu dengan itu keteranganku sadar, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Nah, terus cara kamu membayar, dapat jajan sekarang bayar, saya dicobeli bayarannya. Nah kalau kamu ingat, berarti kan, ingat saya sudah sekian kali, saya tidak membayar, kalau tak total itu uangnya kira-kira sekian. Saya coba bayar sedikit-sedikit dan sebagainya, boleh saja. Tapi kalau kamu sudah biasa begitu, kira-kira apa ingat yang kamu makan berapa yang tidak kamu bayar itu. Nah, kalau ingat lebih baik, sampaikan kepada penjaga kantin. Pak, maaf sekian lama saya jajan, saya tidak pernah bayar. Saya hitung-hitung sudah habis sekian kalau tak hitung bayar. Maka saya hitung utang. Saya bayar sekarang atau setiap hari saya cicil. Ya, saya cicil untuk membayar utang yang makan yang tidak saya bayar itu. Saya matur, saya bilang kepada Bapak ini, supaya Bapak hati-hati. Sekarang kalau ada anak-anak sekolah jajan, supaya diawasi. Barangkali ada yang seperti saya. Gitu kan? Supaya kamu tidak rugi. Katakan terus terang pada penjaga kantin itu, biar penjaga kantinnya juga hati-hati. Ya, maka kalau warung-warung yang tidak diawasi itu, jangan dikira tidak diawasi.
dia sudah bisa mengawasi daripada makanan yang disediakan di piring itu. Misalnya sini ada pisang goreng 5 atau 10, satu piring itu 10. Dan tidak usah ditunggu. Nanti kamu misalnya makannya habis berapa, tidak usah ditanya. Si penjual tadi lihat 10 pisang goreng di piring tadi 10, tinggal 5, berarti yang dimakan 5. Kamu makan 1 konangan, mesti kamu 5. Usah 1 betul. 1 piring tadi isinya 10. Ya toh? Ini tinggal 5. Berarti yang kamu makan 5. Kok bilang 1. Yang 4 di mana? Nah, jadi kalau warung-warung tertib, walaupun dia diawasi, itu sudah bisa dilihat dari makanan yang disajikan itu. Maka kalau anu sudah usah ditanya, langsung melihat saja, catat. Oh ini kilong berapa, langsung sekian. Ini nek sing ya sakarepmu ndak diawasi tadi ya itu. Makan 5 bilang 2, makan 3 bilang 1. Ndak konangan. Nah, maka sampaikan saja kepada penjaga kantin biar dia lebih hati-hati. Mesake kalau dia ya ketanggoran anak seperti kamu terus kan rugi nanti. Apalagi? Kami punya usaha persewaan dan toko. Tetapi tetangga dekat kami tidak mau menyewa atau membeli ke toko kami. Bila ditanya, katanya karena keluarga kami tidak umum dan tidak mau bancaan atau kondangan. Kami hanya bisa bersabar dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bagaimanakah sikap kami yang demikian itu, Ustaz? Ya, betul, sudah betul itu. Ya, tidak usah khawatir, nanti tidak disewa itu, tidak rezeki yang memberi Allah. Ya, kamu tidak mau disewa orang yang nyewa yang suka bancaan, suka selamatan, suka itu, tidak mau nyewa tempat kamu, Allah kasih rezeki dari jalan lain. Dari jalan lain. Betul itu. Jangan supaya daganganmu laku, usahamu laris, terus kamu ikut apa-apa, selamatan ikut, ini ya selamatan apa disumbang, biar orang senang dengan saya. Oh, tidak betul malah itu. Ya, tidak betul, pertahankan iman, jangan mudah dijual iman itu. Dengan apapun. Wala tastaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan mau ya, iman itu ditukar dengan barang yang sedikit saja. Jangan mau. Terus? Di tempat pengajian ini masih banyak wanita yang memakai jilbab yang kecil dan transparan. Apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Boleh yang mana? Boleh. Kamu ngaji pakai jilbab boleh, tidak pakai jilbab boleh. Kalau kamu ngaji di sini tidak pakai jilbab boleh, tidak boleh, silakan. Pakai celana pendek boleh. Boleh. Jadi kalau orang ngaji pakai celana pendek, pakai itu mesti dia belum ngerti. Kalau nanti sudah ngaji, walaupun awalnya pakai celana pendek, terus nanti awal lihat kanan kirinya kok tidak ada yang pakai celana pendek seperti saya. Besok mesti celana panjang, ya dah. Celana panjang itu, kok ya tidak ada ya, semua kok pakai kerudung kok saya sendiri. Ya, lama-lama dengan pelajaran itu menyentuh hatinya, lama-lama pakai kerudung. Itu orang yang belum tahu jangan disalahkan. Belum tahu dia. Jadi jangan salah paham. Yang tanya ini sendiri mungkin juga belum paham. Jadi dikiranya kalau ngaji itu harus pakai kudung. Nanti kalau ke pasar lepas kudung. Kan banyak tuh orang begitu. Banyak wanita-wanita muslimah itu pakainya kudung ya kalau ngaji dan tilik kaji. Atau bar pulang naik haji. Bar pulang ibadah haji pakai kudung. Nanti setiap datangi pengajian haji. Karena haji ini kan biasanya haji kloter sekian. Haji mengadakan pengajian tiap bulan. Pengajian para haji itu. Nah, ibu-ibu wanita-wanita yang sudah haji. Biasanya mendatangi pengajian itu pakai kerudung. Tapi hariannya tidak. Dia ke pasar, dia ke warung. Dia tidak pakai. Apa betul begitu itu? Ya tidak betul. Maka dari itu kalau tidak pakai kerudung asal dia mau ngaji saja masih baik daripada yang kudungan yang orang gelem ngaji. Ya, kudungan yang tidak mau ngaji itu nanti akan menerapkan bahwa kudung itu pakaian khusus. Misalnya, jadi semacam kebiasaan itu ada pakaian sendiri-sendiri. Kalau jagong pakaiannya begini, gelungannya besar, ya. Pakai gelungan besar, terus selendang semampir di pundaknya, ya dah, macan lakune kaya macan luwe malah gedandapan celak luwe, ya, tidak begitu kan?
Tapi itu pakaian, ya kalau pakaian jagong. Kalau pakaian yang pengajian, oh pakai kudung. Pakaian bekerja, pakai ini. Lah itu seolah ada pakaian sendiri-sendiri. Kalau Islam tidak begitu. Kalau orang sudah mengerti, kemana saja kamu pakaian itu harus selalu menutup aurat. Apakah kamu datangi pengajian, apa kamu ke tempat jagong, apa kamu bekerja, harus selalu ditutup aurat. Itu kalau saya ngerti. Kalau dia ngaji semula tidak pakai kudung, lama-lama nanti dengan kesadaran, dengan ilmu yang diketahui, dia akan pakai. Sehingga kalau memakai kudung, nanti bukan hanya taklid ikut-ikutan, tapi karena berdasarkan pengertian. Sekarang banyak orang yang taklid. Ya, pakai kudung mengikuti pode. Wah, sumpah gini, terus kudungnya diubet-ubetkan di leher. Ya dah? Diubet-ubetkan di leher itu. Padahal cara Islam, kudung itu harus menjulur sampai menutup di dadanya. Bukan dadanya malah yang ditampakkan, lehernya yang diubeti. Ya enggak? Kemudian yang menonjol di dadanya itu dipamerkan. Nah, padahal Islam mengatakan tutup sampai menutup di dadamu. Jadi apa yang ada di dada itu enggak kelihatan. Kalau sekarang malah suka yang di dada itu ditonjolkan biar kelihatan. Nanti enggak dikira enggak punya, gitu kan? Nah, itulah. Maka itu di mana-mana itu setan-setan itu dah. Maka kalau tidak punya kendali iman yang kuat, mesti terseret dengan perbuatan setan itu. Di asrama putra, pada waktu makan ada buah atau susu. Setiap santri kebagian semua. Lalu ada sebagian santri yang makannya itu double dalam pembagian buah maupun susu. Apakah bagi santri yang demikian itu, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari, Ustaz? Oh tidak ada keterangan begitu. Jadi kalau dia seperti itu sehingga mengakibatkan temannya tidak kebagian, dia dosa. Dia berbuat dolim itu, mendolimi temannya. Wong ini bagian temannya kok didobel dimakan. Nah, masa kamu makan double-double sampai hati temanmu tidak makan? Ya, kan tidak bisa begitu. Dalam Islam itu Nabi kita mengatakan, ya toh, kamu tidak beriman. Kalau kamu bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang, saudaramu tidak bisa tidur karena kelaparan. Jadi Islam itu mengajarkan ada kepedulian terhadap saudara. Masa saya makan double, saudara saya tidak makan. Maka pernah terjadi waktu itu perang. Dalam perjalanan perang, kalau tidak salah perang Tabuk itu. Kehabisan. Makan sudah. Minum habis. Sampai sahabat itu menyembelih unta. Menyembelih unta bukan diambil dagingnya. Diambil tandon air yang ada di perutnya untuk diminum. Ambil lagi kehabisan. Hanya satu saja yang mendapatkan 1 biji kurma masak. Kurma yang matang yang sudah masih di airnya judulnya itu masih banyak. Dia dapat sendiri. Padahal sekian banyak tentara-tentara semuanya kehausan. Saya dapat kurma. Terus saya makan sendiri, saudara saya kelaparan atau kehausan juga. Maka sekedar untuk membasahi tenggorokannya, kurma yang satu tadi dicucup dia berikan temannya. Jadi satu sama lain cuma sekedar ya, mencucup kurma tadi diserat-serat begitu. Diratakan sampai ratusan tentara itu. Semua dapat. Ya. Lah yang terakhirnya cuma nyetupi idune kancane wae kan. Yang lain, yang pertama dapat manisnya kurma. Yang lain kan cuma basahan ludahnya temannya saja. Itu dalam rangka apa? Kebersamaan. Jadi makan satu, makan semua. Lapar satu, lapar semua. Tidak begitu. Wah, saya masih suka double. Loh, kok enak ya makanan ini? 2 masih kurang. 3. Enggak. Tidak melihat yang saya makan ini sebenarnya miliknya saudaranya. Itu dolim kan? Mengambil hak bukan haknya, dosa itu. Berdosa. Coba terapkan, andai kata yang dia makan tuh, yang dimakan tuh bagianmu, terus kamu nggak uman, rasanya gimana? Nah, gitulah perasaan saudaramu yang tidak uman karena makanannya kamu makan tadi. Padahal Nabi kita jangan kamu berlakukan sesuatu kepada orang lain, apabila itu dilakukan kepadamu, kamu nggak suka. Jadi kalau bagianmu dimakan orang lain kamu tidak suka, maka kamu jangan makan bagian orang lain. Bagiannya sendiri-sendiri. Apalagi? Saya seorang penjahit.
Kalau saya membuatkan baju yang modelnya lengan pendek, dadanya terbuka dan sebagainya, pokoknya model baju yang tidak memenuhi model bagi wanita muslimah, apakah yang demikian itu boleh, Ustaz? Boleh, wong kamu penjahit asal dibayar kan. Buat celana dalam pun boleh kok. Boleh. Itu, celana dalam kok boleh? Lah boleh. Padahal dibayar. Lah yang salah kan yang pakai itu celana dalam kok dipakai di luar. Ya, yang salah kan yang pakai. Kamu pakai baju, ya bikin penjahit, tidak pakai lengan, mestinya itu nggak boleh keluar di dalam rumah aja. Kalau itu isinya rumah satu keluarga boleh. Lah kok dibawa kemana-mana? Yang salah bukan yang buat, ya. Yang salah siapa? Yang pakai. Karena larangan itu bukan larangan yang membuat, tapi larangan yang memakai. Maka apalagi buat baju cuma ada pakai lengan, dong celana dalam aja boleh kamu buat. Nah, nanti dipakai turut luar ya, tidak apa-apa kalau dia gila mau diapakan lagi. Kalau orang gila kan tidak kena hukum. Apalagi? Bagaimanakah cara mensikapi suatu kegagalan itu, Ustaz? Jadi setiap kegagalan itu jangan kamu terlalu kecewa, jangan terlalu susah. Allah sudah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Kalau kamu gagal dalam suatu hal, mesti kecewa, mesti tidak senang. Tapi Allah mengatakan, apa yang menjadikan kamu tidak senang, di balik itu mungkin ada baiknya buat kamu. Tapi sebaliknya, apa yang menjadikan kamu senang, oh di balik itu mungkin ada jeleknya buat kamu. Maka kita ambil hikmahnya. Orang terlalu diberi kesenangan oleh Allah, senang-senang. Lupa syukur. Lah, diberi nikmat tidak syukur, nanti datang azab. Berarti kan malah jelek kan? Seperti dalam suatu cerita, ya, di dalam Al-Quran surat Taubat ayat berapa, ayat 75 sampai berikutnya itu, ada riwayat orang itu melarat sekali. Ketika dalam keadaan melarat, dia sholat selalu awal waktu. Selalu awal waktu. Tapi dalam keadaan miskin. Suatu saat, ditegur oleh Nabi, karena zikir aja nggak sampai dia. Begitu selesai salat mestinya zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, sampai 100 itu. Tidak begitu salam terus pergi. Nah, ditegur oleh Nabi, kamu seperti orang munafik. Masa ketemu dengan Allah kok nggak betah, zikir aja kok nggak mau, gitu. Nah itu. Apa katanya? Ya Rasulullah, engkau mengatakan afdhalus shalah fi awali waktiha. Salat yang afdol itu di awal waktu. Saya ingin sholat awal waktu. Sedang istri saya juga ingin sholat awal waktu. Tapi nggak punya pakaian. Karena pakaian yang mau dipakai sholat itu yang sekarang saya pakai ini. Maka begitu selesai sholat, saya pulang. Segera sholat, istri saya sudah bisa memakai pakaian untuk sholat. Oleh karena itu ya Allah, supaya saya dan istri saya bisa tenang. Ya Rasulullah, tolonglah doakan. Supaya saya jadi orang kaya. Bisa sholat ini, kalau nanti saya kaya, saya akan menjadi orang yang soleh, dan akan menjadi orang yang suka sedekah. Singkatnya saja betul. Doakan oleh Nabi jadi orang kaya. Ternyata setelah jadi orang kaya, dia jadi orang bakhil dan berpaling. Bakhilu bihi wa tawalau wahum mu'ridun. Dia jadi bakhil, ternyata tidak suka sedekah. Dia jadi orang berpaling, ternyata sudah tidak mau sholat awal waktu lagi, malah sholat pun ketinggalan, dan tidak sholat. Nah, berarti orang semacam ini lebih baik dia hidup menjadi orang melarat daripada jadi orang kaya. Kaya dia senang, ternyata di balik kesenangan itu ada syarrul lakum, ada kejelekan buat kamu. Ketika kamu dalam keadaan melarat dulu sholatmu tekun awal waktu, sekarang kamu jadi orang kaya, sholat jamaah pun tidak mau datang. Sudah tidak awal waktu, malah sholat sering hilang waktu. Nah, berarti itu, kekayaanmu itu tidak menjadi baik buat kamu. Coba dibaca ayatnya. At-Taubah ayat 75. At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha la'in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ya.
fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Ya, jadi dia janji kalau Allah memberikan rezeki yang banyak pada saya, pasti saya akan jadi orang yang suka sedekah dan menjadi orang yang soleh. Itu janjinya ketika melarat. Terus? Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Nah, tapi setelah diberi kekayaan betul, janjinya diingkari. Dia bukan orang suka sedekah, tapi jadi orang bakhil. Dia bukan menjadi orang yang soleh, tapi menjadi orang yang berpaling. Maka akhirnya, terus? Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Ya dah. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Ya. Akhirnya apa? Setelah jadi orang kaya ternyata mengingkari apa yang dijanjikan ketika dia melarat, maka Allah menetapkan orang itu menjadi orang munafik sampai ketemu Allah. Maksudnya sampai mati. Jadi seumur hidupnya jadi orang munafik sampai mati. Nah, berarti kan apa yang menyenangkan dia ternyata ada jeleknya. Andai kata saya dalam keadaan melarat, mungkin mati saya dalam keadaan baik. Ya, husnul khatimah. Karena sholat saja awal waktu. Nah, tapi setelah jadi orang kaya, akhirnya menjadi orang munafik. Sampai mati. Sedang orang munafik itu fit darkil asfali minan nar. Tempatnya di neraka yang paling bawah. Karena dia jadi orang kaya, menjadi munafik. Karena dia jadi orang kaya, menjadi penyebab masuk neraka. Jadi kan, fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada notnya tadi. Kalau ada notnya dibaca. Tidak ada, Sir. Ya itu. Jadi singkatnya, itu tadi ada orang melarat, ya, doa kepada Allah supaya dijadikan orang kaya. Kalau saya jadi kaya, saya akan jadi orang banyak sedekah dan jadi orang soleh. Setelah diberi kekayaan betul, ternyata dia jadi orang bakhil dan jadi orang yang berpaling. Maka karena dia mengingkari janjinya, dijadikan oleh Allah orang ini menjadi orang munafik sampai mati. Maka itulah semua yang menimpa pada diri kita yang tidak kita senangi, jangan berhenti tidak senang, terus berkepanjangan rasa tidak senangnya, tapi di balik itu kita cari baiknya. Maka ini saudara-saudara kita, bapak-bapak yang dari Aceh ini, banyak yang musibah, ada yang saudaranya 23 orang, Pak ya. Kehilangan saudaranya 23 orang. Di antara bapak yang hadir ini, kehilangan 23 orang. Ada yang kehilangan istrinya, ada kehilangan anaknya. Coba saudara bayangkan, mati satu aja susah, apalagi ini 23 orang. Ya. Tapi bagaimanapun juga itu kalau kita susahi terus, ya, sudah mati kan tidak akan kembali. Apalagi kalau susah, terus setiap ini tidak sampai nggak bisa tidur, nggak mau makan. Nah, akhirnya nanti kan jadi sakit. Ya sudah, maka sabar. Allah mengatakan orang yang beriman itu idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sudahlah, memang kita semua milik Allah. Ya sudah, keluarga saya yang tertimpa bencana tsunami itu sudah kembali pada Allah. Nah, kita yang masih hidup ini, ya, ternyata begitulah. Sangat mudah orang mati itu. Itu bapak ini 23. Ada lagi yang kehilangan lebih banyak lagi. Ya. Sehingga orang yang mati itu sampai ratusan ribu. Hanya sekali bencana. Ya, dengan tsunami itu sudah membawa mati ratusan ribu manusia. Semua kembali kepada Allah. Ya, bagaimanapun juga kalau kita akan susah, bagaimanapun susah tidak akan bisa kembali. Maka dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah dahulu. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya.
Pada saatnya nanti saya toh akan nyusul mati kembali kepada Allah. Hanya mungkin dengan sebab yang berbeda. Kalau saudara-saudara saya ini sebab kena tsunami, mungkin saya nanti sebab yang lain. Itu kan? Akhirnya kembali pada Allah. Terus, kalau sudah tawakal Allah begitu, sudah kita aktivitas sudah berbuat. Di samping yang tidak disukai itu, dicari. Apa di balik hikmahnya itu? Di balik itu apa hikmahnya? Bapak Kepala Desa ini yang kehilangan 23 saudara. Kalau yang satu Pak Imam Masjid, namanya Bapak Imam Masjid? Pak Muhammad Daud ya? Itu istri dan bapak. Istri bapak dan anak ya. Istrinya bapak ini dan anaknya bawa tsunami. Nanti memang ceritanya lucu-lucu di sana. Artinya, ya tidak. Sampai ada waktu kita di sana itu, ada seorang bapak yang karena ribut. Dua air datang besar begitu. Udah dia mau lari, bawa sepeda motor, pergi. Ya, pergi. Ya tak? Lah, ada wanita dikira itu istrinya, langsung boncengkan saja. Selamatkan. Setelah sampai di tempat jauh, diturunkan ternyata bukan istrinya. Istrinya dibawa tsunami. Jadi istrinya hanyut di bawah tsunami, dia bawa pergi, istri orang lain diselamatkan. Itu tak? Nah, maka kalau sudah begitu, manusia itu sudah. Coba dibaca surat Abasa itu. Ya, orang sudah lupa. Istri dan anaknya, suami dan istrinya, ayah. Oh, sudah lupa. Semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. 34. Fa'idza ja'atit tamatul kubra. Surat apa? Surat apa itu? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Terus. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Terus. Artikan. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Enggak. Itu hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, seorang ibu lari daripada anaknya. Anak lari dari ibunya. Ayah lari dari anak. Anak lari dari ayahnya. Artinya, orang itu masing-masing mencari keselamatan sendiri-sendiri. Sudah lupa, ini anaknya, ini ibunya, ini ayahnya, ini suaminya, istrinya. Sudah tak pikir, yang penting saya selamat. Itu kiamat. Nah, gambarnya seperti di Aceh ini, selamat. Apa itu? Kiamat kecil. Tuh, makan areal yang begitu luas. Makan korban manusia ratusan ribu. Makan korban harta sekian miliar. Habis sekira-kiranya 5 atau 6 menit sajalah. Pada saat itu orang sudah sibuk. Tidak mau ini istri saya. Walaupun tahu ya. Anaknya, istrinya dibawa arus air. Suaminya tahu. Sudah nggak bisa nolong. Tidak bisa nolong. Apalagi tetangganya. Masing-masing mencari keselamatan. Padahal nantinya. Kiamat yang besar itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu malaha. Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Bi anna rabbaka awhalaha. Nanti ketika kiamat itu Allah goncangkan bumi ini sekeras-keras goncangan. Ya dah? Sampai diterangkan semua isi bumi dimuntahkan, dikeluarkan semua isi bumi ini. Karena goncangan yang sangat dahsyat, akhirnya semua apa yang dikandung di dalam bumi dikeluarkan semua. Orang-orang sama bingung apa yang terjadi ini. Kalau sekarang yang terjadi di Aceh, lari ke Jawa, tidak ada apa-apa. Besok orang terjadi di Aceh lari sini, orang Jawa lari ke sana. Karena di sini juga terjadi yang sama. Sana goncang, sini goncang. Maka orang bersimpang siur, lari, tabrakan-tabrakan semua. Mencapai kejadian yang sama. Pada hari itulah bumi mengkabarkan apa yang terjadi pada dirinya. Kiamat. Maka kalau yang tidak percaya datangnya kiamat, ini gambaran kecil. Di Aceh ini, itu satu gambaran kiamat. Hanya kecil. Nanti yang besar, nanti. Tunggu saja. Kalau kamu nggak percaya, itu pasti akan terjadi. Nah, itu kembali. Itu tentu sesuatu kejadian yang tidak menyenangkan. Tapi kita kembalikan kepada Allah. Ya, sudah kita serahkan kepada Allah. Kemudian di balik itu kita ambil hikmahnya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil. Ya. Kalau kita ingat firman-firman Allah. Dan apa yang telah terjadi jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW.
Allah pernah menurunkan azab yang begitu rupa kepada suatu negeri. Kalau penduduk-penduduk negeri ini ingkar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, kita seluruh bangsa Indonesia ini lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan kita merasa aman yang ada di sini ini. Allah telah peringatkan. Ya. Afa amina ahlul qura ayyatiyakum ba'suna dukham wahum yal'abun. Apa kamu penduduk negeri ini merasa aman dari adab Allah yang Allah akan turunkan secara mendadak, sedang kamu sedang asik bermain. Ya, kamu sedang bermain, bersenang-senang, beraktivitas, kamu merasa aman. Tahu-tahu datang azab Allah secara tiba-tiba. Nah, maka itu kamu jangan merasa aman bahwa kedatangan mati atau kedatangan azab Allah itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Maka setiap saat jangan kita lengah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Jadi jangan takwanya kepada Allah kalau hanya di dalam masjid atau hanya sedang pengajian begini. Tidak. Tidaklah. Di pasar, di kantor, di sekolah, di jalan, di mana saja kita selalu menjaga diri. Takwa kepada Allah. Sehingga sewaktu-waktu Allah memanggil kita dengan sebab apapun, kita dipanggil dalam keadaan takwa. Maka mudah-mudahan bapak-bapak ini diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan ganti yang lebih baik dari segalanya yang hilang itu diganti yang lebih baik. Adapun bagi keluarganya yang sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan diampuni dosanya. Dan amal kebaikannya diterima oleh Allah. Bagi kita yang hidup, yang jauh dari kejadian itu, dan menyentuh hati kita juga. Bahwa itu semua tidak kita bayangkan, tidak kita duga. Mereka-mereka pun tidak menduga akan terjadi begitu. Mari diakhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.